Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Ya, kembali lagi kita akan membuka ruang diskusi publik atas informasi-informasi yang hari ini sudah menjadi konsumsi publik atas berita-berita yang lagi viral beredar di sosial media maupun media mainstream. Menjadi pembahasan yang cukup ramai di sosial media teman-teman, terutamanya yang kemudian hari ini kita akan buka ruang diskusi publik itu. Ingat, kita harus berdiskusi dengan sehat, hindari yang namanya disinformasi, fitnah maupun ujaran kebencian teman-teman. Nah, video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana akhirnya menjadi perbincangan netizen terkait dengan pernyataan atau temuan dari Topi Merah teman-teman. Di kanal YouTube-nya dia membahas tentang bagaimana dia menemukan bahwa Rizmon Syanipar itu melakukan editan katanya atas ijazah Pak Jokowi yang direpresentasikan di acara Rakyat Bersuara. Yang kemudian dia mengatakan temuan itu bahwa ada hal yang ganjil di sana, ada yang mengganjal hatinya ketika ditemukan adanya sebuah kata yang dimana di watermark itu ada Gadaj Adam. Yang kemudian hasil temuannya itu kemudian diglorifikasi sama Roy Suryo. Disampaikanlah itu di beberapa media ketika dia diwawancarai dan juga dia tambah melakukan penelitian atas itu. Nah, apakah pernyataan dari Topi Merah ini kemudian adalah sesuatu hal yang benar atau ada penjelasan secara ilmiahnya? Nah, di sini ada Joshua Sinambela dan kemudian Roni Teguh yang kemudian memaparkan bahwa hal itu juga ditemukan di ijazah yang lain. Apa alasannya? Mari kita akan saksikan sama-sama, kita akan belajar sama-sama mengedukasi publik. Apakah yang dikatakan temukan oleh Topi Merah dan kemudian diglorifikasi oleh Roy Suryo adalah sesuatu yang memang benar-benar ganjal atau Rizmon melakukan editan, ataukah Topi Merah ngeprank lagi nih teman-teman. Ya, kita sudah melihat kan rekam jejak di mana Refli Harun itu diprank sama hasil penelitian dari Topi Merah ini. Apakah akan ada prank jilid 2? Ya, kita bahas ini ruang diskusi publik kita teman-teman ya. Kita sama-sama bahas. Yang kemudian disampaikan oleh Mo1 TV teman-teman ya. Disampaikan oleh Irjan ini teman-teman. Ini di TikTok lewat dan coba kita akan bahas. Sebentar saya besarkan dulu. Ini layarnya supaya kalian bisa lihat dengan jelas. Nah, di sini captionnya itu dikatakan bahwa fakta baru. Watermark Gadaj Adam dibongkar, Roni Teguh dan Joshua Sinambela bikin Roy Suryo terdiam. Lagi-lagi Topi Merah kembali ngeprank Roy Suryo dan kawan-kawan. Selama ini sok paling UGM tapi nggak paham soal watermark khusus kuncian pengamanan. Oh, ada khusus kuncian pengamanan untuk mendeteksi dari tindakan pemalsuan dokumen ijazah. Wah, ini menarik teman-teman. Apakah memang benar atau memang sudah disetting untuk Gadaj Adam itu dengan tujuan agar supaya itu untuk mengunci ya watermark khusus kuncian pengamanan? Coba kita sama-sama bahas. Kembali lagi bersama Mo1, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Ini panjang ini teman-teman ya. Roy, Anda jangan senang dulu. Anda jangan senang dulu ya. Gajah Adam, Gajah Adam. Hei, kau paham tidak apa itu Gajah Adam? Kau mau pelintir, lalu kau pakai orang punya pendapat, orang punya penelitian, Gadaj. kemudian kau koar-koar, glorifikasi. Wah, Rizmon edit, Rizmon edit, Rizmon edit. Yakin. Apakah sudah melakukan uji perbandingan dengan ijazah-ijazah Nah, lain itu yang sebenarnya satu harus yang diuji angkatan ya, dengan harus Pak Jokowi, harus yang diuji dengan lulus pada ijazah tahun yang lain. sama? Apakah sudah melakukan pengecekan? Nah, kali ini teman-teman ya, Pak Dr. Roni Teguh bersama Pak Joshua Sinambela ya. Saya mendapatkan informasi ya, semalam saya berdiskusi banyak hal dengan Dr. Roni Teguh ya, di mana Pak Roni Teguh juga sudah berdiskusi dengan Pak Joshua Sinambela ya. Kedua ahli kita ya, yang patut kita hormati ya, Pak Dr. Roni Teguh dan Pak Joshua Sinambela membeberkan banyak hal ya melalui Pak Roni Teguh ya. Pak Roni Teguh menyampaikan terkait apa itu Gajah Adam. Kalian pasti bertanya-tanya. Dan mungkin sebagian orang terjebak. Bilang, karena ada narasinya dari siapa? Topi miring kok siapa itu bilang. Rizmon, ente kok
Ini kalau ini ngedit Topi yang merah. pokoknya dalam narasi dia ya. Kita Topi merah, dengarkan Bang. dulu apa kata si topi miring ini ya. Kemudian yang kedua Roy Suryo glorifikasi lagi. Dan saya akan menjelaskan kenapa di dalam format ijazah itu ada tulisan Gajah Adam, apa alasannya. Dan saya sudah mendapatkan banyak data. Dan saya akan beberkan ke teman-teman. Kira-kira Roy Suryo bakal Pakai data ya, ketar-ketir harus nggak pakai ini data, ya? betul. Yang dia glorifikasi nih. Roy Suryo, apakah Anda siap-siap untuk menerima bantahan ini dari kedua orang ahli ini, Pak Dr. Roni Teguh dan Pak Joshua Sinambela? Tapi kita simak dulu apa kata Roy Suryo di Polda kemarin bersama itu si junjungannya dia. Bukan junjungan dia ya. Orang yang dia idolakan, yang dia bilang, wah topi miring, kemudian dipanggil live sana sini. Terserah ya. Anda dengan keilmuan Anda silahkan, tapi kita akan membantah ya, membantah berbasis data. Kita lihat dulu apa kata mereka. Ejaan pada bagian tersebut yang memunculkan tanda tanya besar. Ia mempertanyakan bagaimana mungkin sebuah institusi Langsung ke datanya aja ya. pemiripan dan memang Iya, itu nggak kita mungkin langsung ke datanya menciptakan ya. hasil atau Oh, output yang kayak gini. Oke. Karena garis tepinya aja udah beda. Ini algoritma yang sama yang diterapin di tempat lain. Satu foto dari ijazah, kemudian dia cocok dengan foto yang lain, cocok dengan foto Pak Dumato, dan bagi dia itu fotonya Pak Dumato. Nah itu yang bagi saya metodenya itu sangat-sangat tidak valid. Kenapa saya katakan tidak valid? Kalau valid, Anda harus melakukan yang namanya uji perbandingan dengan data sampel yang banyak. Supaya mendapatkan informasi yang valid dan balance gitu loh. Oh benar atau tidak. Tidak ada kesimpulan yang mengambil data, kemudian cuma 1-2 data comot-comot, kemudian langsung ujuk-ujuk face comparison result. Tidak ada prosesnya seperti apa ya. Bahkan saya juga paham bagaimana sebelumnya ya ditutorialkan oleh Pak Roni Teguh ya tentang bagaimana cara untuk menemukan ya face comparisonnya itu menggunakan Retina Face, ArcFace dan beberapa aplikasi lain dengan data-data yang ya harus berbasis coding menggunakan Python dan beberapa algoritma hitungan matematis lainnya teman-teman ya. Nah, tanpa berpanjang kata, kita langsung ke TikToknya Pak Roni Teguh dulu. Ada tulisan di sana apa dan kenapa sampai ada tekanan berupa watermark yang berfungsi Oh, sebagai coba kita langsung ke TikToknya Pak Roni Teguh ya. Supaya bisa langsung ke penjelasannya Pak Roni Teguh. Makasih informasinya ya, Bang Jan. Roni Teguh ini, Roni Teguh PhD, kita lihat kontennya gimana ya? Ini. Gajah Mada di seluruh ijazah. Mana dia? Telah lulus sarjana teknik. Punyamu Roy, ada kan watermark sama dengan 2 ijazah seniormu? Gimana sih cara membesarkan ini, guys? Ntar kita next. Oke. Saya coba kita coba apa ya, zoom ya. Mana ini? Gajah Adam. Aku mau cari itu Gajah Adam. Oke. Ini terlalu watermark universitas di seluruh ijazah. Ada juga watermarknya. Bentar, kok jadi besar sekali ya teman-teman. Bentar ya, kita harus saksikan ini dengan seksama ini. Nah ini dia, Pak Roni mengatakan begini ya. Pada ijazah yang diterbitkan oleh Universitas Gajah Mada UGM terdapat keamanan berupa watermark yang terdapat fitur yang berfungsi sebagai proteksi. Oh ini dia teman saya tinggi ya. Supaya kalian bisa baca juga ya. Nah. Pada ijazah yang diterbitkan oleh Universitas Gajah Mada UGM terdapat fitur keamanan berupa watermark yang berfungsi sebagai proteksi terhadap pemalsuan dokumen.
Watermark tersebut memuat tulisan Universitas Gadjah Mada yang menjadi identitas resmi institusi. Menariknya, berdasarkan hasil pengamatan terhadap data ijazah yang dianalisis, ditemukan adanya 2 variasi posisi dan pola pembacaan watermark. Pertama, watermark terbaca secara normal sebagai Universitas Gadjah Mada pada orientasi tertentu, sesuai dengan desain standar yang sengaja disematkan dalam kertas security. Kedua, pada orientasi atau sudut pandang berbeda, susunan huruf dapat terbaca sebagai Universitas Gadjah Adam. Fenomena ini bukan kesalahan cetak, melainkan bagian dari teknik pengamanan percetakan printing security feature yang dikenal sebagai microtext orientation shifting atau manipulasi persepsi visual berbasis arah baca. Teknik ini umum digunakan dalam dokumen resmi bernilai tinggi, di mana susunan huruf tetap sama namun menghasilkan persepsi berbeda tergantung arah pembacaan atau pencahayaan. Hal ini menyulitkan proses reproduksi ilegal menggunakan scanner atau printer biasa karena detail mikro dan orientasi teks sulit direplikasi secara presisi. Pada ijazah Bapak Jokowi terdapat juga tulisan Universitas Gadjah Adam. Oke teman-teman ya, penjelasannya masuk akal. Tinggal kita melihat perbandingan dengan ijazah yang lainnya, ya. Apakah di ijazah seangkatan Pak Jokowi ada juga Gadjah Adam? Karena adanya persepsi dilihat dari sebelah mana, itu adalah sistem kunci keamanan agar supaya dokumennya itu tidak mudah untuk dipalsukan, teman-teman. Wah, makin jelas nih kalau gini ijazah Pak Jokowi ya. Kita next. Di sini ada juga ya, tapi harus diperbesar kayaknya ya. Oh ini ada di garis merah ini Gadjah Adam teman-teman ya. Ada juga terlihat Gadjah Adam di garis merah ini. Nah ini di ijazah-ijazah yang lain teman-teman ada juga ternyata ya. Bentar. Betul sama-sama dengan Pak Jokowi. Betul ya. Ini juga, ini lebih jelas Gadjah Adam ya. Seperti terbalik ya, Mada, tapi karena sistem keamanan itu kuncian percetakan keamanan ini ketika dilihat jadi seperti kebalik Madanya. Jadi Mada jadi Adam jadi Mada, teman-teman. Jelas sekali ini ya. Nah, ini juga Adam, Gadjah Adam. Gadjah Adam juga, wah. Fix ya. Topi merah ngeprank jilid 2. Wah, itu kita tidak bisa dibantah lagi ya. Ternyata wah, Rismon bisa persoalkan ini ya teman-teman ya. Tapi nggak perlulah dipersoalkan ya, karena itu mencemarkan nama baik Rismon ini. Terserah atau tergantung sama Rismon juga teman-teman ya. Ya karena Rismon mencemarkan nama baik, dikatakan wah Rismon ini mengedit, editannya itu jadi dia mengatakan seolah-olah Rismon sebelum memasukkan ijazah Pak Jokowi itu dalam digital forensik atau penelitian apa itu berbasis dengan Python atau apa ya, itu dia edit terlebih dahulu ya soal Gadjah Adam ini. Dan kemudian langsung disambut hangat, langsung diundang juga oleh RH di podcastnya, langsung diundang ya. Ini prank jilid 2 yang sangat-sangat mudah untuk dibantah oleh Pak Roni Teguh ya. Ya, ternyata bukan hanya di ijazah Pak Jokowi, di ijazah-ijazah yang lain juga. Dan kemudian penjelasan dan pemaparan yang begitu sangat komprehensif dari Pak Roni Teguh sudah menjelaskan, wah ini luar biasa sih. Untung kita ada orang-orang seperti Roni Teguh yang mampu menjelaskan kita yang awam ini sehingga mengerti tentang hal-hal yang mereka bangun untuk menyesatkan paradigma dan pola pikir kita, teman-teman. Terima kasih Pak Roni Teguh. Terima kasih untuk telah menjelaskan tentang microtext orientation shifting. Kita jadi paham kan ternyata itu adalah sistem penguncian keamanan agar supaya itu printing security feature ya, fitur dari keamanan cara memprinting. Ya. Ya.
Jadi Pak Roni Teguh di sini bukan hanya menjelaskan, tapi dia memaparkan bahwa di ijazah Pak Jokowi, seangkatan Pak Jokowi yang lain pun terdapat hal seperti itu. Itu lebih menunjukkan bahwa ijazah Pak Jokowi ijazah asli. Makin terungkap kebenarannya. Terima kasih Pak Roni Teguh ya. Bagaimana pendapat kalian ya? Ini 2 kali loh di prank, langsung diglorifikasi, langsung diundang podcast, padahal sesuatu yang dibantah begitu saja oleh. Tapi mereka kan orang-orang UGM, tapi kenapa mereka nggak mengerti soal hal ini ya teman-teman ya? Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless.